Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda mahasiswa semester 1. Untuk pagi ini kita akan belajar mata kuliah pengantar ilmu sosiologi. Untuk ilmu sosiologi, sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Yuniarni Esos MSI, beralamat di Jalan Tekukur nomor 30 Sengkang Wajo. Untuk mata kuliah ini, kebetulan saya adalah penanggung jawab mata kuliah pengantar ilmu sosiologi, dan saya perlu menginfokan kepada Anda semua bahwa untuk home base saya berhome base di Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Kuan Ri Manggalatung Sengkang Wajo. Berikutnya Anda, untuk kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan beberapa rancangan pembelajaran semester kita, dan berikut juga tentang garis-garis besar program pengajaran. Untuk garis-garis besar program pengajaran, saya akan memaparkan di sini Nanda, karena mata kuliah kita ini ada 3 SKS, ya, ada 3 SKS, dan selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana gambaran deskripsi singkat tentang mata kuliah pengantar ilmu sosiologi ini. Yang pertama yang perlu Anda pahami bahwa ilmu sosial adalah kajian bidang ilmu yang mengupas tentang hubungan manusia dan lingkungan, yang dimana masyarakat di sini kita lihat bagaimana interaksi di dalamnya, termasuk manusia yang punya peran besar dalam perkembangan ilmu sosial sebagai kelompok masyarakat, yang dimana ada keterkaitan antara manusia dengan ilmu sosial agar dapat mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Tujuannya tentunya adalah bahwa bagaimana ilmu sosiologi ini melihat dari perkembangan ilmu sosial yang berjalan sekarang adalah untuk memberikan atau menjelaskan bagaimana fenomena-fenomena masyarakat yang ada dalam lingkup masyarakat kita, baik itu dalam hal bekerja ataupun tentang konflik, ya, tentang konflik, yang dimana dalam penulisan pendekatan struktural pada ilmu sosial ini mengategorikan berbagai disiplin ilmu, ya, diantaranya adalah untuk dimasukkan dalam ilmu sosiologi ini. Jadi itu gambaran tentang deskripsi singkat tentang garis-garis besar program pengajaran. Berikutnya, tentunya ada tujuan yang akan dicapai dalam mata kuliah pengantar ilmu sosiologi ini. Tujuan atau pencapaian CPL-nya tentunya adalah bagaimana fokus mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada Anda sebagai mahasiswa tentang prinsip-prinsip dasar dan konsep, berikut juga teori-teori sosiologi. Bagaimana Anda bisa mengkaji kehidupan interaksi bermasyarakat kita, ya, sebagai kehidupan pribadi, kehidupan individu, dan kehidupan bermasyarakat. Nah, ini nantinya kita pelajari ke depan bagaimana Anda bisa mampu mencapai dalam hal pencapaian CPL kita dalam mata kuliah ini. Berikutnya saya akan memaparkan untuk pertemuan pertama kemarin saya sudah menjelaskan pencapaian CPL atau capaian pembelajaran mahasiswa yang nantinya akan dapat mengenai mata kuliah sosiologi ini. Untuk pertemuan kedua ini, Nanda, tentunya yang saya harapkan ada pencapaian, karena untuk pertemuan kedua ini kita akan mempelajari bagaimana interaksi sosial itu dan hubungan antara sosial bermasyarakat itu sendiri. Yang terdapat di pencapaian kita untuk CPL di RPS kita ini, saya mengharapkan adanya hubungan mahasiswa bagaimana bisa mencermati kondisi kehidupan bermasyarakat kita sekarang ini. Kondisi seperti apa? Tentunya di pencapaian rencana pembelajaran semester RPS kita di sini mengharapkan bahwa mahasiswa mampu menunjukkan sikap bagaimana mampu menghargai keanekaragaman kehidupan bermasyarakat kita, baik secara pribadi, individu, bermasyarakat, dan berinteraksi antara sesama manusia.
Nah, ini yang perlu difokuskan karena mengingat ilmu sosiologi memang arahannya seperti itu. Dan poin kedua, di sini diminta Ananda bisa dan mampu menampilkan sikap kepekaan, ya, ada sikap kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat. Artinya kepekaan itu Ananda mampu melihat kondisi kehidupan masyarakat kita sekarang ini. Dengan cara apa? Tentunya nanti saya mengharapkan setelah materi nanti saya akan meminta Ananda mampu untuk menelaah teori-teori yang akan saya sampaikan, termasuk dengan pengertian dari interaksi sosial masyarakat kita nantinya, agar mampu nanti Ananda melihat kondisi masyarakat kita, terutama di sekeliling kita. Apakah teman dekat kita atau teman kuliah Ananda, itu bisa menjadi bahan nanti supaya Ananda punya penalaran, mampu menelaah kondisi-kondisi interaksi masyarakat kita. Nah, ini yang nanti fokusnya Ananda. Dan bagaimana kemudian tadi di RPS ini menggambarkan supaya mahasiswa mampu memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi konflik-konflik masyarakat yang akan terjadi nantinya. Berikutnya, pencapaian ketiga di sini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan, ya, artinya mampu menjelaskan konsep dasar sosiologi itu dan tentunya kaitannya dengan fenomena sosial. Nah, di sini saya harapkan nanti Anda tentunya ada tugas, ya. Tugas ini nanti terfokus bagaimana Anda bisa terjun langsung ke masyarakat kita. Tentunya melihat bagaimana konflik itu sebenarnya terjadi. Nah, ini biasanya akan menimbulkan banyak, artinya bisa kita angkat untuk didiskusikan, diseringkan di kelas nanti. Dan ini tentunya saya mengharapkan untuk pencapaian-pencapaian di sini, saya mengharapkan Ananda mahasiswa terfokus di lingkungan sekitar kita, ya. Bisa Ananda mengambil sampel di lingkungan masyarakat tetangganya, ya. Bisa di lingkungan kelompok pertemanannya, bisa juga dilihat dari kelompok sosial media. Sosial media kan sekarang lagi tren di kalangan masyarakat kita. Jadi saya mengharapkan nanti Ananda mampu, artinya menalar, mengkondisikan kondisi keadaan masyarakat kita, tentunya dengan cara pendekatan seperti apa pendekatannya, tentunya bagaimana Anda memposisikan diri Anda sebagai mahasiswa, ya. Sebelum saya memberikan materi tentang apa-apa yang akan saya sampaikan nantinya, saya mengharapkan karena kampus kita juga ada simbol kampus merdeka, yang artinya mahasiswa di sini diminta bagaimana merdeka belajar. Artinya saya sebagai dosen penanggung jawab mata kuliah ilmu sosiologi di sini mengharapkan Anda mampu, artinya memanfaatkan momen ini, bagaimana Anda bisa berinovasi, berkreasi dengan keilmuan yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda untuk semester 1 pada hari ini kita belajar pengantar ilmu sosiologi. Untuk hari ini sebelum kita masuk ke mata kuliah, saya akan memaparkan kontrak kuliah yang akan saya sampaikan ke Anda yang berjalan nanti selama 6 bulan. Karena kontrak kuliah ini penting, bagaimana Anda bisa ada pengetahuan tentang bagaimana kedepannya sistem mata kuliah saya berjalan. Adapun kontrak kuliah saya yang pertama mengenai absen, ya. Mengenai absen mungkin adalah hal lumrah buat Anda bahwa memang absen itu hal terpenting dalam hal bagaimana melihat keaktifan seorang mahasiswa. Apakah rutin dalam hal ikut mata kuliah itu atau ada yang tidak aktif. Berikutnya masalah etika, ya. Untuk etika tentunya Ananda saya harapkan bagaimana dalam proses belajar kita ini semua beretika dalam proses belajar. Karena kenapa? Kalau ada salah satu yang tidak bisa bekerja sama dengan baik, terutama dalam hal etika, tentunya proses belajar mengajar kita akan terkendala, ya. Selanjutnya poin ketiga yaitu keaktifan. Bagaimana saya mengharapkan, karena sekarang ada slogan yaitu kampus merdeka. Kampus merdeka ini mengharapkan bagaimana mahasiswa merdeka dalam hal belajar, ya.
Dalam hal ini, Kaktifan, saya mengharapkan mahasiswa nantinya tidak terpaku pada ruangan kampus saja. Artinya belajar itu hanya sekedar bertemu dalam ruangan, melaksanakan pembelajaran mata kuliah, tapi nantinya kita ubah ya dengan mengikuti konsep dari Kampus Merdeka tadi, yaitu belajar merdeka. Dengan cara apa? Tentunya sekarang kampus diharapkan mahasiswa itu lebih banyak terjun ke masyarakat, turun ke masyarakat. Seperti apa? Misalnya ada kegiatan magang dan kita kerjasama dengan beberapa instansi ya sesuai dengan fakultas kita, yaitu Fakultas Ilmu Sosial. Ada juga bisa dengan langsung terjun ke masyarakat. Tentunya dengan cara ini kita menginginkan dengan slogan Kampus Merdeka tadi bisa bersinergi dengan masyarakat luas ya. Jadi itu teori yang akan dijalankan nantinya ke depan dengan konsep Kampus Merdeka dan bagaimana kita belajar merdeka juga. Itu poin ketiga. Berikutnya poin keempat mengenai mid semester. Untuk mid semester Anda tentunya ini per triwulan biasanya ya. Per triwulan itu adalah mereview ulang mata kuliah yang sudah saya ajarkan. Artinya kita menguji dulu apakah Anda sudah paham tentang materi-materi yang sudah berjalan. Dan tentunya ada penilaian di sini ya, bagaimana semester itu. Next berikutnya adalah tentang ujian semester. Untuk ujian semester tentunya ini 6 bulan sekali per semester kita laksanakan, dan tentunya dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16 tentunya semua materi Anda sudah paham. Dan untuk ujian semester itu tentunya soal-soalnya tidak jauh meleset dari apa-apa yang Anda sudah lakukan, apa-apa yang sudah Anda pelajari. Jadi itu ada 4 kontrak kuliah saya, nantinya saya terapkan di kelas Anda supaya Anda tahu bagaimana sistem penilaian yang akan saya gambarkan ke Anda ya. Jadi itu yang akan saya inikan tentang kontrak kuliah. Oke, baik Nanda, sebelum saya lanjutkan ke materi, saya absen dulu sebagai pegangan bahwa apakah hari ini ada yang aktif atau tidak ya. Baik, tolong dengar. Andi Ahmad Fadil. Ayo Bu. Oke, Ahmad Fadil Nasir. Ayo Bu. Ahmad Hasbi Asidi. Tidak hadir. Adel Fira. Baik Nanda, saya akan lanjut ke materi sesuai dengan RPS kita, rencana pembelajaran semester. Saya akan masuk ke pertemuan kedua. Untuk hari ini saya akan membahas tentang proses sosial dan interaksi sosial ya. Interaksi sosial. Sebelum saya masuk ke materi pertemuan kedua, perlu saya mereview ulang materi kita minggu yang lalu, itu mengenai tentang pengertian sosiologi. Karena sebelum saya berkelanjutan ke materi berikutnya, takutnya Anda lupa ya tentang materi sebelumnya. Saya bertanya dulu ya dengan materi pertemuan pertama mengenai pengertian sosiologi. Bagaimana Anda memahami bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang karakteristik bermasyarakat, hubungan bermasyarakat, dan interaksi masyarakat. Nah, saya ingin menanyakan dulu, apakah Anda masih ingat materi saya? Bagaimana sebenarnya gambaran tentang sosiologi itu dalam konteks kehidupan bermasyarakat kita sekarang ini? Ada yang bisa memberikan jawaban? Silakan diangkat tangannya Anda. Oke, siapa? Oke, silakan Anda dijawab. Ilmu sosiologi dalam kehidupan bermasyarakat adalah ilmu yang mempelajari perilaku-perilaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, di dalam kehidupan masyarakat ini tentu saja banyak konflik yang bermunculan. Nah, ilmu sosiologi inilah yang mempelajari konflik-konflik tersebut dan mengatasi konflik tersebut. Oke, baik Nanda, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Bagaimana kita memandang hubungan interaksi masyarakat kita yang sekarang berjalan. Untuk materi hari ini berkelanjutan lagi kita ke rancangan pembelajaran semester kita ke poin kedua, dan ini mengangkat tentang proses sosial. Yang dimana di sini Anda bisa lihat bahwa proses sosial ini kita bisa melihat adanya cara-cara berhubungan, ya, cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorangan dan kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem. Nah, di sini saya memberikan pemaparan bahwa memang dalam konteks kehidupan bermasyarakat kita perlu memang ada interaksi. Karena saya tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan sosial kita
ketika tidak ada interaksi, ya, antara baik individu dengan individu lainnya, antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, antara kelompok dengan kelompok lainnya, tentunya kehidupan di masyarakat kita tidak bisa berjalan dengan semestinya. Nah, dalam proses-proses sosial kita ini, tentunya seperti yang tadi diangkat oleh teman Ananda yang dijawab bahwa apabila ada konflik, nah ini yang biasanya konflik-konflik yang terjadi memicu bagaimana ada gesekan antar kelompok atau kehidupan bermasyarakat kita. Nah, ini yang kita akan bahas, Nanda, bagaimana cara pandang kita supaya kehidupan sosial bermasyarakat kita berjalan rukun, damai, tentunya tanpa ada beberapa konflik seperti yang dipaparkan tadi oleh Ananda dijawab. Nah, konflik-konflik apa yang biasanya muncul? Itu banyak ya. Dalam era kehidupan bermasyarakat kita sekarang ini, yang namanya konflik itu banyak, baik itu secara ras, budaya, sosial bermasyarakat. Nah, ini yang bermunculan sekarang. Seperti apa misalnya dalam hal dalam kehidupan bermasyarakat kita? Macam-macam ya. Contoh misalnya dalam kehidupan bertetangga saja, kita bertetangga terkadang ada yang tidak rukun, ya, tidak ada kedamaian dalam kehidupan bertetangga. Itu juga salah satu konflik dalam proses bermasyarakat kita. Oke, baik Nanda. Berikutnya adalah bagaimana proses sosial kita ini ada perubahan-perubahan, ya. Nah, perubahan-perubahan sistem sosial kita ini sekarang banyak. Perubahan apa? Yang terangkat sekarang, yang menjadi fenomenal sekarang adalah tentang etika generasi kita sekarang. Itu yang bermunculan. Etika seperti apa? Kita bisa melihat perubahan fase-fase kehidupan masyarakat kita sekarang secara perlahan ada perubahan dalam hal tingkah pola laku setiap generasi kita sekarang ini. Seperti apa misalnya etika? Saya berikan contoh, ya. Saya dulu waktu masih bangku SMA, SLTA, ketika lewat di depan guru SMA saya merasa segan, bahkan takut malah lewat di depan guru saya. Tapi sekarang berubah Nanda ya. Perubahan fase kehidupan kita ini konteks antara mahasiswa dengan guru itu sekarang berubah, ya. Mungkin karena kurikulum juga banyak berubah, bahkan juga sistem ada fase yang mengatur bagaimana interaksi antara pendidik dengan mahasiswa, ya. Itu tentunya bisa kita lihat dengan cara apa, bagaimana misalnya dosen dengan mahasiswa menganggap mahasiswa itu sebagai teman diskusi, teman dalam hal membedah buku misalnya, teman dalam hal proses belajar mengajar. Cuman konteksnya sekarang berubah. Berubahnya seperti apa? Terkadang ya dalam proses perubahan-perubahan tadi ini etika ini tidak ditempatkan secara bagaimana memposisikan seorang pendidik itu dengan diri mahasiswa ini. Misalnya ya ada mahasiswa yang misalnya kurang sopan ya terhadap dosennya misalnya, atau antara mahasiswa, siswa atau dengan gurunya. Ini sekarang banyak terjadi Nanda ya. Perubahan-perubahan sosial seperti inilah. Bisa juga misalnya anak kecil yang mungkin sekarang karena faktor sosial media, faktor handphone atau apa, itu juga mereka banyak belajar, banyak lihat dari Google tentang etika-etika yang tentunya bertolak belakang dengan budaya kita sebagai orang Indonesia ya. Seperti apa misalnya ketika masih anak-anak, karena faktor banyak nonton mungkin di YouTube atau menonton hal-hal yang tidak sesuai dengan etika budaya kita sebagai orang Indonesia, ini banyak berubah ya. Artinya perubahan-perubahan sosial inilah yang banyak berubah, dan tentunya inilah menjadikan proses sosial kita terdapat banyak benturan-benturan, konflik-konflik dalam lingkup kehidupan bermasyarakat. Baik Nanda, saya akan melanjutkan ke poin berikutnya, yaitu tentang interaksi sosial. Jadi di sini Nanda boleh memperhatikan bagaimana pengertian interaksi sosial tadi ini adanya hubungan timbal balik ya. Jadi ada hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dan individu, antara individu, kelompok atau kelompok baik dalam kerja, persaingan ataupun pertikaian. Jadi gambaran dalam interaksi sosial kita ini seperti saya sudah jelaskan bahwa interaksi itu dalam kehidupan masyarakat memang banyak hal-hal yang biasa terjadi ya.
baik dalam hal konflik misalnya, atau pertikaian misalnya, atau adanya gesekan dalam kehidupan bermasyarakat, itu adalah hal yang biasa karena namanya juga interaksi. Bagaimana kita bisa melihat interaksi kita dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh kecil saja Nanda ya, dalam lingkup kelas kita saja ini terkadang ada konflik ya, ada gesekan, itu tidak bisa dipungkiri karena interaksi itu antar kelompok, apalagi cakupannya dengan masyarakat kita yang luas, tentunya tidak bisa dipungkiri ya, karena banyak faktor, baik itu faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor kondisi interaksi bermasyarakat kita. Nah inilah yang menjadikan interaksi sosial kita banyak hal-hal yang bisa terjadi ya. Artinya dalam kehidupan berkelompok pun individu saja dengan individu ya. Artinya dalam diri kita sendiri saja terkadang ada konflik batin. Seperti apa konflik batin itu? Macam-macam ya. Misalnya dalam pemikiran kita, di hati kita sebenarnya ini melakukan satu hal, tapi mungkin berbenturan dengan kondisi masyarakat kita. Nah ini yang terkadang konflik batin kita itu ada suatu menimbulkan stres ya, terkadang stres tingkat tinggi, terkadang ada artinya muncul di masyarakat kita penyakit-penyakit sakit jiwa misalnya, itu salah satu juga contoh Anda. Dan artinya memang dalam hal interaksi ini bagaimana kita menyikapi, mengkondisikan kondisi bermasyarakat kita sebenarnya. Kalau dalam hal kelompok, tentunya kelompok-kelompok itu kan sekarang banyak bermunculan kelompok-kelompok ya. Artinya tidak bisa dipungkiri dalam era globalisasi sekarang ini, kehidupan masyarakat kita bermunculan banyak kelompok, misalnya kelompok arisan lah, ya, kelompok-kelompok organisasi lah, itu banyak sekarang di masyarakat kita Nanda, yang bagaimana tentunya tidak bisa kita juga hindari karena namanya kita hidup sebagai masyarakat sosial, kita perlu berinteraksi, kita perlu banyak artinya komunikasi dengan manusia satu dengan manusia yang lainnya, ya. Terus saya di sini juga tentang persaingan. Tentu persaingan dalam hal ini biasanya memang kita bersaing dalam hal mungkin macam-macam dalam sisi setiap manusia. Misalnya apa? Ketika ada temannya yang sukses berhasil, mungkin ada perasaan loh, kok saya tersaingi misalnya ya, atau misalnya merasa kok saya tidak mampu misalnya, itu positif. Tapi kalau persaingan dalam konteks yang negatif, ini yang biasanya menimbulkan banyak konflik ya. Misalnya sudah tidak sehat ya. Bisa juga dalam hal kerja ya. Kondisi bekerja terkadang ada konflik-konflik persaingan yang kalau kurang sehat, negatif, ya ini biasanya saling menjatuhkan, menjelek-jelekan, apalagi pekerjaan tidak berjalan baik, itu juga terkadang Anda bisa menyebabkan suatu konflik yang arahnya ke negatif. Baik Anda, sesuai dengan apa yang disampaikan pada hari ini, ada dua materi mengenai proses sosial dengan interaksi sosial. Apakah apa yang saya jelaskan, yang saya paparkan tadi, ada yang kurang dipahami atau ada yang kurang dimengerti? Silakan Anda bertanya. Silakan Anda. Baiklah, perkenalkan nama saya Mina Dewi Saputri. Baiklah, pertanyaan saya yaitu apa saja yang akan terjadi jika tidak ada interaksi sosial di kehidupan masyarakat? Baik, terima kasih. Ya, baik Nanda, sesuai apa yang ditanyakan Anda, bahwa bagaimana ya seandainya dalam kehidupan masyarakat kita ini tidak ada interaksi sosial. Jadi saya tidak bisa membayangkan ya kalau kita hidupnya individualis dan bagaimana tidak ada interaksi antara satu dengan yang lainnya. Saya tidak bisa membayangkan Anda bagaimana kehidupan kita ini, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena saya yakin dalam kehidupan kita ini kita saling membutuhkan satu sama lain. Ya. Artinya dalam kehidupan kita tidak mungkin kita bisa hidup sendiri. Nabi Adam saja membutuhkan Hawa. Ya. Nabi Adam artinya membutuhkan ada kehidupan berkelanjutan. Nah, sama dengan proses sekarang kita ini, di era sekarang ini, apabila kita hanya hidup sendiri, saya yakin kehidupan kita akan tidak berjalan sebagaimana mestinya ya, sebagaimana mestinya. Contoh, saya berikan contoh misalnya introvert. Introvert itu adalah sosok individu yang sifat kehidupannya
dalam hal berinteraksi antisosial, artinya akan menjaga jarak. Nah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan introvert tadi ini dalam era globalisasi sekarang ini. Tentunya dalam kehidupannya saya yakin ya, saya anggap tidak bisa melangsungkan kehidupan secara normal. Karena kenapa? Bayangkan Anda, kalau Anda hanya mengurung diri di rumah tanpa ada interaksi, tanpa ada komunikasi, saya rasa pengetahuan terbatas, ya, komunikasi terbatas, ya, tentang bagaimana kepekaan Anda antara kepekaan sosial yang terjadi sekarang itu juga tidak terbentuk. Saya yakin kehidupan Anda itu boleh dikatakan tidak bahagia, kurang bahagia, pastikan. Karena kenapa tadi? Kurang berinteraksi antara satu dan yang lainnya. Dan kita bisa lihat sekarang Anda ya, bahwa era globalisasi, teknologi semakin hari semakin berkembang, ya, komunikasi dan teknologi banyak membantu sekarang kita untuk berkomunikasi. Jadi kalau ada pemasaran tadi sudah dengan pertanyaan Anda, bagaimana ketika ada kelompok masyarakat yang tidak bisa berinteraksi, saya yakin ya, kita masih hidup di era purba kala. Artinya kita masih dalam era yang tidak bisa, artinya mengikuti perkembangan zaman, ya. Dan saya yakin ketika ada kelompok masyarakat seperti itu, saya meyakinkan bahwa kehidupannya tidak akan bisa berkembang, ya. Jadi ada kelompok-kelompok memang Anda, kelompok-kelompok masyarakat kita seperti pedalaman-pedalaman suku, seperti suku Baduy, ya, suku-suku yang ada di Papua. Itu karena ketika mereka masih dalam posisi yang seperti tadi yang dibahasakan, kurang berinteraksi, saya yakin mereka kehidupannya ya masih kehidupan dalam konteksnya mereka terbatas, ya, pendidikan terbatas, ya, kehidupannya juga akan terbatas, artinya peningkatan kesejahteraan juga terbatas, tidak meningkat, ya. Jadi inilah yang menjadi penghambat ketika proses-proses interaksi kita tidak berjalan, ya. Dan tentunya secara nasional itu juga menghambat perkembangan negara kita sebenarnya. Karena kenapa? Coba bayangkan Anda, ketika Indonesia masih banyak daerahnya yang artinya proses interaksi itu belum se-update, belum bisa artinya mengecap teknologi pendidikan. Saya yakin Indonesia masih dalam konteks masih tahap berkembang, ya, artinya Indonesia proses berkembang. Kapan kita maju-majunya ini? Jadi itu ya Nanda ya, jawaban yang saya akan berikan ke Nanda. Baik Nanda, itulah materi yang tadi saya paparkan. Ada 2 poin hari ini mengenai interaksi sosial dan proses-proses sosial. Sebelum saya tutup materi saya untuk hari ini, saya akan membagi kelompok ya, kelompok dalam hal tugas. Tugas ini tentunya saya mengharapkan Ananda, saya minta sesuai dengan kampus Merdeka bebas belajar. Saya meminta tugas ilmu sosiologi nanti ini, saya mengharapkan nanti kelompok-kelompok yang sebentuk nantinya Ananda terjun ke masyarakat dalam hal bagaimana mengamati, melihat kondisi masyarakat kita sekarang ini, era sekarang, baik dalam hal berinteraksi maupun dalam hal berkomunikasi. Nanti akan terbagi kelompok menjadi 7 kelompok ya, terdiri dari hanya lebih dari 4 orang. Itu nanti akan saya berikan tugasnya tadi saya mengharapkan Ananda mengamati ya, masuk ke masyarakat ya, mengamati kondisi-kondisi interaksi sosial masyarakat kita ya, konflik-konflik bisa diangkat ya, interaksi antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Artinya Anda bisa mengangkat sesuai dengan apa yang Anda lihat di lapangan ya. Jadi artinya ini di lingkungan sekitar kita. Oke, baik Nanda, untuk hari ini ada 2 materi yang sudah saya jelaskan, dan saya mengharapkan tugas yang saya berikan tadi itu tugas kelompok, saya minta minggu depan kita sudah bisa presentasikan apa-apa yang Anda dapatkan, konflik-konfliknya, interaksi masyarakat kita. Tentunya ini nanti kita sharingkan, kita diskusikan, dan kita selesaikan masalah itu ya. Baik Nanda, terima kasih atas pertemuan kedua ini. Sampai ketemu minggu depan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.